Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Seperti yang kita lihat, sudah banyak beredar untuk receiver yang mendukung Forever Server, dan ini merupakan salah satu di antaranya yang menggunakan sistem operasinya itu adalah Android. Untuk Android yang digunakan adalah Android versi 9, yang tertinggi pada saat sekarang ini, yaitu keluaran dari Gen, yaitu Gen OTT 750 4K Evo Allure. Untuk harganya saat sekarang ini adalah di kisaran ya 3.800.000-an rupiah. Untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk spesifikasi dapat dilihat pada bagian yang saya tunjuk ini. Untuk receiver ini tentu saja sudah mendukung resolusi 4K dengan FPS-nya itu adalah 60 FPS. Jadi keren ya, bukan hanya 25 atau 30 FPS saja. Dapat dilihat dari refresh rate-nya nanti. Tidak hanya dengan resolusi 4K saja, namun untuk audionya pun juga sudah dilengkapi dengan fitur yang kekinian dengan audio yang sangat jernih sekali, yaitu Dolby Atmos. Jadi bukan hanya suara saja, bukan hanya gambar saja, kedua-duanya kita mendapatkan pada receiver Gen OTT 750 4K Evo Allure ini. Untuk casingnya terbuat dari aluminium ya, seperti yang sudah tertulis. Dan selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Dan ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan. Kita mendapatkan kartu VIP, kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 12 bulan. Kemudian sudah pasti kita pun juga mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Jadi kalau seandainya ragu, ini bisa dijadikan sebagai referensi. Untuk remote control hanya satu saja, sayangnya kita mendapatkannya, padahal untuk harganya ini cukup mahal ya. Jadi saya juga heran nih kenapa cuma satu yang kita dapatkan, dan ini juga tidak mendukung untuk voice command atau untuk AirMouse remote control. Jadi ini hanya remote ya infrared sepertinya ya, bukan Bluetooth juga. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, namun secara quality ini sangat bagus sekali, bahannya pun juga sangat bagus, warnanya adalah hitam doff. Baterainya kita menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, di sini ya. Kemudian ini cara buka casingnya atau cover bagian belakangnya ini tidak dengan cara digeser, namun dengan cara dicongkel ke bagian atasnya. Nah, tombol-tombolnya adalah seperti yang kita lihat. Kemudian kita juga mendapatkan antena WiFi, jadi ini bukanlah merupakan WiFi dongle. Kita juga mendapatkan baterai sebanyak sepasang, lalu kita juga mendapatkan adaptor. Nah, adaptornya ini quality build up-nya sangat bagus sekali. Untuk outputnya adalah 12 volt 2 ampere. Jadi ya sesuai dengan harga ya, jadi bukan merupakan adaptor yang murahan. Lalu ini adalah kabel HDMI. Menariknya di sini untuk kabel HDMI-nya itu sudah dilapisi dengan gold plate. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membeli kabel HDMI yang dijual secara terpisah karena ini sudah berkualitas baik. Dan di sini pun juga sudah ada tulisannya ya, high speed HDMI. Jadi yang biasanya walaupun high speed HDMI untuk kabelnya ini, namun biasanya untuk konektor HDMI-nya ini tidak menggunakan gold plate seperti ini. Kemudian untuk receivernya sendiri, nah ini cukup berat ya. Berat dikarenakan untuk casingnya ini terbuat dari aluminium, jadi sangat bagus sekali sesuai dengan harganya. Dengan material terbuat dari aluminium ini tentunya lebih cepat untuk menyerap panas dan melepaskan panas. Ini dingin loh kalau kita pegang seperti ini. Warnanya adalah hitam doff. Kemudian ini ada teksturnya kalau kita raba ya. Jadi sangat bagus sih kalau saya ngelihatnya, elegan banget, sangat eksklusif sekali. Kemudian ventilasi udara tidak terdapat pada sisi bagian atas maupun pada sisi bagian sampingnya. Dan ini merupakan front panel. Pada sisi front panel ini ada LED display, berjalan LED displaynya. Kemudian ada 3 buah tombol di sini ya, tombol bagian panah ke atas dan panah ke bawah, dan tombol power. Untuk ventilasi udara terdapat pada sisi bagian bawah untuk ventilasi udaranya. Nah, ini ventilasi udaranya pun juga cukup banyak, ukurannya pun juga cukup jumbo, jadi tidak perlu khawatir kalau seandainya akan terjadi overheat. Nah, di bagian ini ada tempat di mana kita bisa untuk menaruh hard disk. Namun sangat disayangkan sekali, saya akan coba buka dulu. Setelah saya amati ternyata ini tidak dilengkapi dengan soket SATA. Jadi ya ini hanya bisa kita pakai sebagai tempat penyimpanan hard disk saja. Sementara untuk koneksinya nanti bisa dengan menggunakan port USB. Nah, port USB-nya itu terdapat pada sisi bagian belakang. Pada bagian belakang ini tidak hanya port HDMI saja atau tidak hanya port USB saja. Kalau pertama kita lihat dulu ya, untuk port USB-nya itu kita dapat sebanyak 2 buah ini. Yang versi 3, kemudian yang versi 2.
Versi 3 ini bisa kita pasangkan misalnya ke harddisk kita. Jadi harddisknya kita simpan di bagian bawah, kalau seandainya nanti terhalang dengan covernya disimpan saja. Jadi bisa kita pakai misalnya untuk merekam siaran ataupun untuk kebutuhan time shift dan seterusnya. Lalu di sini juga ada port untuk adaptor 12 volt. Ini adalah port untuk antena WiFi tadi, ada LAN portnya juga. Kemudian di sini ada juga slot untuk micro SD. Slot untuk kartu tayang tentunya juga sudah ada port HDMI, untuk AV out, untuk televisi tabung, kemudian ada juga port SPDIF. Dan pastinya untuk JN OTT 750 EVO Allure ini dia menggunakan dual tuner. Jadi ini bisa dipakai, walaupun di sini tulisannya adalah loop out, setelah saya cobakan ternyata ini bisa dipakaikan. Jadi ini adalah dual tuner, dan menariknya lagi ini juga sudah mendukung SDS ya. Nanti untuk fitur SDS-nya kita akan coba gali lebih dalam. Baik, demikianlah video unboxing dan review singkat ini. Sementara untuk video full reviewnya atau review lengkapnya nanti akan kita buatkan video secara terpisah. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.